Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengisi materi untuk produktivitas kerja untuk persiapan karir musisi, di mana ada beberapa poin yang saya sampaikan. Di antaranya kalau nggak salah itu 10 poin. Untuk poin pertama itu adalah efisiensi produksi karya musik atau panduan praktis. Yang di sini kita untuk mencapai efisiensi dalam produksi musik, langkah-langkah pertama dalam adalah itu perencanaan dan persiapan. Jadi semua apapun itu kita harus membuat perencanaan dan persiapan. Tentukan tujuan proyek juga. Dan ke bawah lagi kita apakah itu album kita atau membuat album, single atau soundtracknya, itu menentukan tujuan akan membantu Anda tetap fokus dalam membuat karya. Oke, selanjutnya itu adalah membuat jadwal. Kita harus membuat jadwal produksi yang mencakup semua tahapan, yaitu dari penulisan lagu hingga mixing dan mastering. Tetapkan tenggat waktu untuk setiap tahap. Jadi, kita menentukan waktu untuk setiap tahapnya itu untuk mengontrol diri kita agar selalu berproduktif seperti itu. Selanjutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu sendiri sangat penting. Kita harus menetapkan prioritas dengan metode seperti Eisenhower metrik untuk mengelola tugas. Yang paling penting dan mendesak adalah disiplin. Karena disiplin itu adalah kunci. Hindari prokrastinasi dengan membuat daftar tugas harian dan mematuhinya. Kita masuk ke selanjutnya adalah pengaturan studio. Kita karena materi kita adalah bermusik, jadi studio adalah hal yang sangat penting. Jadi kita harus memastikan semua alat dan perangkat lunak yang kita butuhkan dalam membuat suatu karya itu mudah diakses dan terorganisir dengan baik. Jadi kita gunakan label dan sistem penyimpanan yang lebih efisien. Yang selanjutnya adalah optimalkan akustik ruang studio untuk meningkatkan kualitas. Jadi setup studio kita harus lebih matang lagi supaya suara yang untuk menghasilkan kualitas rekaman itu lebih bagus. Untuk materi selanjutnya adalah teknik produksi. Di teknik produksi ini adalah gunakan template proyek seperti di DAW untuk menghemat waktu. Manfaatkan sampelnya dan loop yang berkualitas. Tetapi tetap tambahkan sentuhan pribadi, kayak gunakan preset untuk instrumen dan efek dan sesuai kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah materi kolaborasi. Kolaborasi sendiri itu menggunakan platform kolaborasi untuk berbagi file dan proyek dengan rekam kerja. Jadi karena namanya juga tim, kita harus tidak kerja sendirian, maka kita harus menggunakan kolaborasi file proyek dengan rekan kerja secara efisien. Pastikan komunikasi dengan kolaborator itu jelas, terstruktur, dan menggunakan alat seperti Slack atau Trello dan sebagainya. Selanjutnya adalah workflow. Workflow yang efisien itu melakukan tugas-tugas yang serupa secara bersamaan. Buat template mixing dan mastering untuk mempercepat proses finishing proyeknya. Yang selanjutnya adalah pengembangan diri. Dari pengembangan diri itu kita dituntut untuk terus belajar dengan mengikuti kursus online, membaca buku, atau menonton tutorial dan lain sebagainya. Jangan ragu untuk meminta feedback dari sesama musisi dan melakukan revisi berdasarkan masukan dan konstruktif. Yang selanjutnya adalah mengatasi hambatan kreatif tuh. Kita berkreasi atau berkreatif tuh pasti banyak hambatannya, seperti kita merasa buntu. Jika merasa buntu tersebut, kita harus melakukan istirahat sejenak. Teknik kreatif seperti improvisasi atau menggunakan instrumen yang tidak biasa itu dapat bisa menginspirasi ide-ide yang baru akan muncul. Yang materi selanjutnya adalah keseimbangan kerja dan istirahatnya. Untuk hal ini kita harus menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan dengan baik, dan berolahraga. Gunakan teknik ini untuk manajemen seperti stres, meditasi, atau yoga yang untuk menjaga keseimbangan emosi kalian. Yang terakhir itu adalah ada poin evaluasi dan adaptasi.
setelah semua proyek kita selesai, tinjauan kembali itu seluruh proses untuk mengidentifikasi area yang bisa ditingkatkan dan bersiap untuk menyesuaikan metode dan teknik Anda berdasarkan apa yang kalian pelajari dari setiap proyek. Jadi semuanya itu harus ada evaluasi dan lain sebagainya. Maka setelah semuanya terjadi, kita bisa memproduksi karya kita. Selanjutnya adalah dengan mengikuti panduan ini, itu kalian tuh bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi musik. Dari efisiensi dan produktivitas itu, kita tuh bisa menghasilkan karya yang berkualitas tinggi dan lebih cepat, efektif, dan lebih sempurna. Nah, mungkin itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.